Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan tutorial Telegram untuk pembelajaran. Kali ini kita akan membuat daftar hadir. Jadi di Telegram kita juga bisa membuat daftar hadir. Ya, ini cuma alternatif saja. Jadi biasanya kita sudah punya daftar hadir sendiri, misalnya di Google Form atau misalnya di Siakat milik institusi kita. Tapi kalau misalnya kita juga merasa perlu untuk membuat daftar hadir melalui Telegram, kita bisa membuatnya. Jadi Telegram memiliki fitur yang bisa memudahkan kita untuk memantau kehadiran mahasiswa. Ini enaknya. Jadi kita tidak perlu ke mana-mana, tidak perlu bikin ke aplikasi lain, cukup di Telegram dan kita sudah bisa membuat daftar hadir. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Ada dua cara. Yang pertama, cara yang hanya bisa kita lakukan di Telegram versi desktop atau laptop. Dan yang kedua, nanti ada versi yang atau ada cara yang bisa kita lakukan juga melalui Telegram di smartphone kita. Oke, yang pertama kita akan menggunakan cara pertama dulu. Jadi membuat daftar hadir di Telegram versi desktop. Caranya gampang, kita buka saja di grup kelas kita. Ini grup kelas yang sudah saya buat untuk uji coba. Lalu kemudian di sini kita klik ini ya, kita klik titik 3 ini, menunya ini. Kemudian kita klik create poll. Jadi kita memanfaatkan fitur polling untuk membuat daftar hadir. Nah, di sini misalnya kita bikin tulisan apa? Misalnya daftar hadir TSK, kemudian untuk apa? Misalnya untuk hari Senin tanggal 22 Maret 2021 misal. Nah, kemudian di sini opsinya apa saja? Ada opsi hadir. Lalu di sini kita klik lagi, kita tambah lagi opsi izin misalnya. Tambah lagi satu lagi opsi sakit misalnya. Opsi alfa perlu enggak atau tidak hadir perlu enggak usah, karena otomatis orang yang tidak ngisi atau mahasiswa yang tidak ngisi di sini itu berarti dia tidak hadir. Jadi enggak perlu kemudian kita kasih di sini opsi untuk tidak hadir. Nah, ini jangan lupa di setting ini kita centangan anonymous voting ini kita hilangkan. Kenapa? Karena kalau ini kita centangi berarti nanti tidak akan ada nama-nama. Siapa yang memilih hadir dan tidak itu tidak ada nama-namanya. Jadi kalau ini kita hilangkan centangannya, akan terlihat yang hadir siapa saja, yang izin siapa saja. Setelah itu lalu kemudian kita tinggal klik saja ini create ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah, kalau kemudian ada yang sudah mengisi daftar hadirnya, kita bisa melihatnya di sini. Jadi misal ya, ini saya akan coba mengisi ini dari smartphone saya. Misalnya ada yang mengisi hadir misalnya. Nah, di sini akan langsung kelihatan ada mahasiswa yang sudah membubuhkan kehadiran di sini. Lalu taruh kata misalnya ada lagi misalnya mahasiswa lain yang sedang sakit misalnya, ada lagi misalnya kita lihat. Nah, di situ juga sudah ada mahasiswa yang membubuhkan kehadirannya. Nah, biar kita bisa melihat hasilnya juga, maka kita perlu juga untuk memilih gitu. Jadi ini salah satu kelemahannya. Jadi kalau kita tidak, salah satu kelemahan dari membuat daftar hadir melalui fitur yang disediakan secara bawaan oleh aplikasi Telegram desktop. Jadi kita juga harus mengisi juga ini. Jadi kita misalnya kita isi hadir misalnya. Nah, baru kemudian kita bisa lihat hasilnya. Kita klik di sini result. Nah, bisa kita lihat yang hadir siapa saja. Ini ada Jasmi Maning, lalu ada rumah sosiologi, dan yang sakit ada satu misalnya. Nah, memang problemnya lalu ini adalah nama yang dipakai oleh mahasiswa di Telegramnya. Nah, itu kadang-kadang bukan nama real. Nah, untuk menyelesaikan problem ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Satu, kita minta mahasiswa untuk mengubahnya. Jadi kita wajibkan mahasiswa untuk mengubah menjadi nama real.
Yang kedua, karena yang pertama tadi mungkin mahasiswa enggan karena boleh jadi Telegramnya dipakai untuk keperluan lain dan dia lebih suka menggunakan nama nama alias di Telegram daripada nama asli. Maka kita sendiri yang kemudian akan merubahnya. Jadi kita bisa mengubahnya. Tinggal kita klik saja ini namanya, lalu kemudian di situ nanti akan ada fitur untuk mengedit daftar kontak. Jadi kita ketikkan sesuai dengan nama yang ada di daftar hadir perkuliahan kita. Nah, itu caranya. Terus gimana misalnya ada mahasiswa yang salah memilih, dari sebetulnya dia mau milih izin tapi dia salah memilih hadir misalnya. Nah, gampang caranya, tinggal kalau di sini berarti kita klik kanan saja, atau kalau di smartphone berarti kita tekan agak lama, lalu kemudian kita pilih retract vote. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti, misal tadi kita sudah terlanjur mencet hadir, ternyata keliru, sebetulnya kita mau izin. Nah, kita klik lagi seperti ini. Nah, baru kemudian hasilnya akan lebih pas, jadi kita izin. Nah, keuntungannya kalau kita membuat daftar hadir melalui fitur polling yang sudah disediakan secara bawaan oleh Telegram, kita bisa menghentikannya ketika kuliah sudah selesai. Jadi misalnya ya kita mengadakan kuliah melalui voice chat misalnya ya, di sini misalnya intikan voice chat. Kalau Anda belum tahu bagaimana cara mengadakan kuliah dengan voice chat dengan seluruh anggota grup seperti panggilan suara gitu di WhatsApp, cuma ini bedanya dengan seluruh anggota grup bisa kita cover semua melalui voice chat. Nah, misalnya kuliahnya sudah selesai, kita kasih waktu mahasiswa untuk ngisi misalnya 15 menit. Setelah 15 menit kita bisa men-stop ini. Jadi kita bisa menghentikan ini daftar hadir. Dengan cara apa? Dengan cara klik kanan. Kita klik kanan lalu kemudian kita klik stop poll atau kita pilih stop poll. Kita pilih stop. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini sudah ada tulisannya final result ini. Jadi ini berarti sudah tidak bisa lagi diisi oleh mahasiswa. Jadi ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya ini tidak bisa lagi diisi oleh mahasiswa. Nah, itu kalau kita menggunakan fitur polling bawaan Telegram yang hanya bisa dipakai kalau kita menggunakan Telegram versi desktop. Sekarang bagaimana kalau kita mau membuat daftar hadir melalui Telegram di smartphone kita, di Android misalnya? Nah, gampang, ini ada cara kedua. Kita akan memanfaatkan satu bot yang namanya Poll-R. Jadi kita klikkan saja di sini, kita ketikkan di daftar pencarian Poll-R. Nah, kita pilih yang ini. Ingat bahwa kalau tandanya seperti ini berarti bot. Tapi kalau seperti ini berarti dia bukan bot. Nah, kita pilih yang bot saja. Kita pilih bot. Kemudian kita pilih start. Lalu kita pilih create poll. Nah, setelah itu baru kemudian kita tulis misalnya apa? Misalnya daftar hadir TSK Senin tanggal berapa tadi? 22 Maret 2021. Nah, kita enter atau kita klik send ini. Nah, kemudian tinggal kita kasih pilihan-pilihannya apa, misalnya tadi misalnya hadir, kita klik enter. Kemudian sakit, kita klik enter lagi, dan terakhir kita isi izin, lalu kita klik enter lagi. Nah, kalau sudah selesai semua tinggal kita klik saja done. Nah, setelah itu ini kan kita membuatnya di luar grup kelas. Nah, kita share dia di grup kelas kita share poll. Kemudian kita pilih ini, kita pilih grup kelas kita. Tadi kan kelas kita teori sosiologi klasik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik ini ya, kita klik ini. Nah, sudah, berarti ini sudah bisa diisi oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita coba. Misalnya kalau ada mahasiswa yang ngisi misalnya ya. Kita coba ada mahasiswa yang ngisi hadir misalnya. Nah, langsung akan terlihat namanya di sini. Ini enaknya kalau kita pakai Poll-R tadi itu. Sekarang bagaimana kalau ada mahasiswa yang sakit misalnya ya.
Kita coba isi lagi mahasiswa yang sakit. Ini saya isi dari smartphone, jadi tidak kelihatan di sini prosesnya. Sakit misalnya. Nah, itu ada yang sakit. Nah, sekarang saya coba juga ikut ngisi ya. Misalnya ya, di sini saya hadir misalnya. Nah, saya klik di sini, berarti di sini ada saya dan ada dua orang yang mengisi hadir. Nah, enaknya di sini kalau kita misalnya ada mahasiswa yang salah pilih misalnya, dia tinggal klik lagi saja. Jadi nanti otomatis akan berubah. Misalnya ini ya, ini Jasmi Maning ini kan saya ya. Saya klik izin sekarang misalnya karena saya tadi salah klik, harusnya izin tapi kok saya isi hadir. Saya klik saja misalnya di sini. Nah, dia akan pindah secara otomatis. Jadi tidak perlu di retract kayak tadi itu. Nah, menariknya lagi, kalau ini kita bisa melihat laporannya versi web. Nah, di sini kita klik ini, kita Pol Airbot ini kita klik saja ya. Nanti kita akan dibawa pada versi website dari laporannya. Kita lihat misalnya, nah ini misalnya. Jadi menariknya seperti ini. Itu keuntungannya ya, keuntungannya atau kelebihannya Pol-R tadi. Cuma kekurangannya di sini tidak ada fitur untuk nyetop. Jadi kalau misalnya sudah selesai ini daftar hadirnya, kita stop misalnya, tidak ada, gitu. Tidak ada. Tapi ada triknya, ada caranya. Gimana caranya? Begitu selesai diisi, ya sudah ini kita hapus saja gitu. Jadi misalnya kalau kita hapus ya kita klik kanan, atau kalau mau pakai smartphone ya kita pencet agak lama gitu. Lalu kemudian kita pilih delete message. Nah, lalu kita klik delete. Nah, sudah, berarti ini sudah tidak ada lagi. Ini kan polling yang tadi kita buat di versi bawaan tadi. Nah, polling yang dibuat atau daftar hadir yang dibuat di Pol-R tadi itu sudah tidak ada. Berarti mahasiswa sudah tidak bisa lagi ngisi. Oke, itu cara membuat daftar hadir di Telegram. Sekali lagi ini cuma alternatif saja, barangkali kita merasa perlu untuk membuat daftar hadir lagi di Telegram gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, kita cukupkan di aplikasi lain, misalnya di Google Doc atau di aplikasi Siakat di milik institusi kita sendiri. Oke, untuk sesi kali ini kita cukupkan, dan masih akan ditambah lagi video-video selanjutnya yang berkaitan dengan Telegram untuk pembelajaran. Kita akhiri sampai di sini dan sampai ketemu di video berikutnya.